Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Kenapa kita harus berjalan di dalam hikmat dan kita membutuhkan hikmat Tuhan? Karena hikmat adalah kebijaksanaan yang datang dari Tuhan agar hidup kita terhindar dari malapetaka. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Amsal pasal yang ke-16 sekarang. Amsal pasal 16 ayat yang ke-24, saudara ya. Firman Tuhan berkata, Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, sekali lagi firman ini mengingatkan kita tentang perkataan, ya. Perkataan yang manis itu, perkataan yang menyenangkan itu seperti madu, ya, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Karena itu mari kita terus belajar untuk memperkatakan yang baik dan terus mau menjadi penyemangat bagi orang lain lewat perkataan kita, saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat 25 berkata begini, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ternyata ujungnya menuju maut. Jadi berhati-hatilah di dalam kita memilih jalan-jalan kita, karena yang terbaik bagi hidup manusia adalah jalan Tuhan. Ya, jangan berjalan dengan kepandaian sendiri, jangan berjalan dengan hikmat sendiri, tapi biar kita mau minta hikmat Tuhan agar jalan-jalan kita itu adalah kita tahu pasti bahwa kita melangkah dalam jalannya Tuhan, sebab itulah kebahagiaan bagi hidup kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26, rasa lapar pekerja untuk seorang pekerja. Ya, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Saudara, orang-orang yang bekerja, ya seringkali kita itu, kenapa manusia itu harus bekerja di dalam dunia ini? Ya karena rasa lapar, ya, mulutnya memaksa dia. Saudara, firman Tuhan di ayat yang lain berkata, kalau seorang tidak mau bekerja maka janganlah ia makan. Kenapa? Ya karena memang manusia itu diciptakan Tuhan di dunia ini untuk bekerja. Kenapa dia harus bekerja? Supaya dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama untuk kebutuhan mulut. Di sini dikatakan, ya, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Mari kita menjadi orang-orang yang rajin, saudara ya, bekerja, karena firman Tuhan memang berkata, kalau orang tidak mau bekerja maka janganlah ia makan. Karena kita harus bekerja agar kita bisa memberi makan, terutama bagi para pria atau suami. Ya, saya masih banyak mendengar istri-istri yang berkata bahwa suaminya itu tidak bekerja, suaminya itu tidak mau menafkahi, suaminya itu membiarkan dia yang mencari uang. Tapi hari ini biar kita menyadari bahwa kita ini dipanggil untuk bekerja. Kita semua harus bekerja. Ya, kalau nggak seperti itu ya kita tidak makan semua. Entah siapapun, pelayan Tuhan, para pendeta juga bekerja. Bekerjanya apa? Ya di dalam ladang Tuhan. Bagi saudara juga bekerja, lakukanlah setiap pekerjaanmu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, agar kita senantiasa bisa mencukupi semua kebutuhan hidup kita, ya. Jadi rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Seringkali badan kita terasa lelah, tapi ya karena kebutuhan mulut, ya harus saudara untuk makan, saudara ya. Ayat 27 berkata, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang tidak berguna. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang yang berguna. Kenapa? Karena orang yang tidak berguna itu menggali lubang kejahatan. Kenapa ya? Mungkin karena hidupnya tidak berguna bagi orang lain, sehingga yang dia lakukan itu hanya kejahatan. Saudara, saya selalu berkata bahwa hidup kita ini adalah dipanggil untuk berdampak bagi banyak orang. Kalau kita adalah dalam sebuah keluarga, maka berdampaklah bagi keluargamu, suami, istri, anak-anakmu. Sebaliknya, dimanapun kita berada, mari kita berdampak bagi orang lain. Dengan itu, dengan cara begitu, maka kita menemukan juga kebahagiaan dalam hidup kita dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Tetapi orang yang tidak berguna, kata firman Tuhan di sini, menggali lubang kejahatan. Ya, orang itu saudara kalau kebanyakan nganggur, akhirnya iri hati melihat orang lain berhasil, lalu iri hatinya itu membuat dia sedang menggali lubang bagi kehancurannya sendiri. Ketimbang kita ini tidak berguna, hanya melihat dan akhirnya sirik dengan keberhasilan orang,
hilang tanpa kita sadari, karena kita ini tidak berguna. Lalu akhirnya yang kita lakukan hanya kejahatan dan kejahatan. Ya lihat saja saudara, orang itu kalau ya tidak melakukan apa-apa, hidupnya nggak berguna, tidak berdampak, maka yang timbul iri hati, sakit hati. Lihat orang berhasil, orang sukses, dia juga marah. Lalu akhirnya tanpa dia sadari menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Akhirnya apa? Dengan mulut dia juga melakukan kejahatan, berusaha saling mempengaruhi orang, menjatuhkan orang, dan pada akhirnya dialah sendiri yang jatuh di dalam lubang perangkap yang dia buat. Karena itu mari saudara, hidup kita harus berguna bagi orang lain. Supaya apa saudara? Apalagi kita harus berguna bagi kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang terus menggali lubang bagi diri kita sendiri sehingga kita jatuh terperosok, dan pada akhirnya kita menemukan kita kehilangan sahabat, kita kehilangan teman, kita kehilangan pekerjaan, ya gara-gara ya itu tadi, kita tidak mau menjadi orang yang berguna saudara ya. Ayat 28 berkata, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Orang yang curang saudara ya, ini tadi karena tidak berguna akhirnya jadi curang. Ya, orang yang curang itu menimbulkan pertengkaran. Ya, jadi kalau ada orang yang suka membuat orang itu berantem, bertengkar ya, itu pasti orangnya curang. Kenapa? Ya itu tadi, kepengen sesuatu, kepengen melihat orang lain berhasil, lalu akhirnya dia berusaha mempengaruhi orang lain, kata firman Tuhan. Ya, lalu akhirnya menimbulkan pertengkaran, perpecahan ya. Dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Ini ada hubungannya dengan ayat 27 tadi, karena orang tidak berguna, nggak ada kerjaan, nggak ada guna, akhirnya dia dengan mulutnya mempengaruhi orang lain ya, karena iri dengan keberhasilan orang lain, lalu akhirnya menimbulkan pertengkaran. Akhirnya pada akhirnya dia sendiri akan kehilangan sahabat, kehilangan komunitas, bahkan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena orangnya tidak berguna, akhirnya jadi apa? Curang, kata firman Tuhan ya. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Hati-hati dengan fitnah saudara ya, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mari kita berdoa supaya kita menjadi orang yang tidak suka fitnah saudara ya. Ayat 29 berkata, orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Orang yang menggunakan kekerasan saudara, mari dalam menyelesaikan segala persoalan jangan pakai kekerasan, jangan juga pakai fitnah itu tadi ya, membunuh secara perlahan. Tapi kita mau pakai cara Tuhan. Kalau saudara ada persoalan atau masalah dengan seseorang, Alkitab berkata temui dia dulu 4 mata, bicara dari hati ke hati. Kenapa sebenarnya ada persoalan di antara kita ya. Lalu kalau dia juga tidak mau dengar, hadirkan satu saksi, kata firman Tuhan ya, untuk bisa menyelesaikan semua persoalan atau ganjalan yang ada. Jangan memakai kekerasan dan juga fitnah, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menggunakan kekerasan itu menyesatkan sesamanya ya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik ya. Sekali lagi hikmat ini mengajarkan kita banyak pelajaran, banyak pengalaman agar hidup kita menjadi bijaksana. Jangan apa-apa dikit pakai kekerasan, apa dikit marah saudara, karena itu akan menyesatkan sesamamu dan membawa kita sendiri kepada jalan yang tidak baik. Mari kita memiliki hikmat Tuhan untuk menjalani hidup ini. Ayat 30, siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat, siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Ini tentang orang yang suka bermain mata dengan sesamanya ya, memejamkan mata, merencanakan tipu muslihat ya. Bahkan siapa mengatupkan bibir sudah melakukan kejahatan. Ingat saudara, Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hati kita ya. Jangan bermain mata, jangan mengedipkan mata, memejamkan mata hanya untuk merencanakan tipu muslihat, karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Dan karena itu jangan sampai saudara kita ini kedapatan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 31 firman Tuhan berkata,
Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ya, ada nggak orang rambut putih tapi tidak hidup dalam kebenaran? Ada. Makanya saudara, firman Tuhan berkata rambut putih adalah mahkota yang indah jika kita hidup dalam jalan kebenaran. Karena kenapa saudara dikatakan mahkota yang indah? Artinya apa? Orang yang sudah berambut putih itu bicara tentang usia, ya, umurnya sudah semakin udah tua. Artinya apa? Banyak pengalaman yang dia jalani. Tetapi akan menjadi indah, rambut putih itu akan jadi mahkota yang indah jika didapat dalam jalan kebenaran. Kalau didapat dalam jalan kefasikan, ya saya pikir tidak menjadi mahkota yang indah saudara. Justru banyak pengalaman-pengalaman yang tidak di dalam Tuhan. Tapi mari selama kita ini masih diberi kesempatan hidup, biar kita juga mau bilang, Tuhan, kami mau memiliki rambut putih di dalam jalan kebenaran. Kenapa? Karena rambut putih adalah mahkota yang indah jika didapat di dalam jalan kebenaran. Jadi tidak demikian dengan orang fasik yang berjalan di dalam jalan orang berdosa dan kebodohan. Mari kita berusaha untuk terus berjalan dalam jalan kebenaran. Supaya apa saudara? Supaya pengalaman hidup kita akan menjadi sebuah pengalaman yang baik bagi anak cucu kita kelak. Dan itu menjadi mahkota atau kebanggaan kita. Kenapa? Sampai di usia 70 tahun atau 80 tahun aku tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan, di dalam jalan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ternyata kesabaran itu sesuatu yang tidak mudah. Karena itu Alkitab menggambarkan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wow. Padahal orang itu disebut pahlawan kalau apa? Dia sudah memenangkan banyak pertempuran. Dia sudah bertempur dan menang di medan laga, mempertaruhkan nyawanya. Tapi firman Tuhan ini berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Melebihi loh saudara. Artinya apa? Orang yang sabar itu nggak mudah. Ada sebuah perjuangan yang lebih luar biasa ketimbang pahlawan yang bertempur di medan pertempuran. Orang yang sabar itu tidak mudah melebihi seorang pahlawan. Kenapa? Dia berperang melawan dirinya sendiri, melawan kedagingannya sendiri, melawan segala kemunafikan. Dan itulah makanya firman Tuhan berkata bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Teruslah berusaha menjadi orang yang sabar untuk kita ini mau tetap menjaga hati, menjaga hidup, menjaga emosi, menjaga pikiran, agar kita terus menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Merebut kota itu tidak mudah saudara. Tapi firman Tuhan berkata orang yang bisa menguasai dirinya itu melebihi seorang yang bisa merebut kota. Wow. Ya, merebut kota itu tidak ada yang bisa kayaknya ya. Tapi orang yang bisa menguasai diri adalah melebihi orang yang bisa merebut kota. Mari kita berusaha, teruslah berusaha. Walaupun seringkali jatuh, Bu, saya sudah berusaha untuk sabar supaya nggak marah, tapi saya masih marah lagi. Yang penting kita berusaha terus sampai karakter kita terbentuk, kita menjadi orang yang sabar, bisa menguasai diri sendiri, dan itulah yang lebih utama. Makanya saya bilang jangan berusaha merubah orang, rubahlah diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena itu susahnya minta ampun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah orang lain, tapi kabar baiknya kita bisa merubah diri kita sendiri. Ayat yang terakhir, ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Kita percaya saudara, dengan apapun kita berusaha merancangkan semua hal dalam hidup kita, namun kita harus percaya bahwa keputusan itu datangnya dari Tuhan. Mari terus percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dialah yang melakukan keputusan ketika kita berserah kepada Dia. Kenapa harus keputusan Tuhan yang terjadi atas hidup kita? Karena keputusan Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Teruslah berdoa, teruslah berserah, dan teruslah percaya pada Tuhan. Jangan pernah menyerah saudara. Terus minta pada Tuhan supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Iya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hikmat-Mu hari ini. Ajar kami terus berjalan di dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, melakukan firman-Mu supaya hidup kami
terhindar dari malapetaka. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memegang tangan kami. Ampuni segala kebodohan yang sudah kami lakukan di luar firman-Mu. Kami mau bertobat hari ini untuk setia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tetaplah hidup dalam hikmat Tuhan agar hidupmu terhindar dari malapetaka. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan